Ibadah Jumat Agung memperingati kematian dan pengorbanan Kristus. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetelestai, sudah selesai, adalah sebuah kalimat yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Sebuah kalimat yang mendeklarasikan bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas yang diberikan Bapanya. Dan Yesus melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Tetelestai tidak tiba-tiba muncul di atas kayu salib. Namun telah dimulai ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem Efrata. Dia adalah Allah yang mulia, yang turun ke dunia menjadi manusia yang hina karena kasihnya kepada saudara dan saya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang ajaib dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang ajaib dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
Tuhan, seharusnya kami gentar dan menangis ketika Engkau naik ke atas kayu salib. Benar Tuhan, kami tidak hadir di sana. Namun bukankah seringkali kami juga sudah mendengar betapa Engkau mengasihi kami dan mau naik ke atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Namun kami menyadari ya Tuhan, bagaimana kami masih tetap sombong dengan kehidupan kami yang masih penuh dengan dosa. Tuhan, mungkin kami terlalu nyaman hidup dengan anugerah yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan juga terus masih membimbing kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan. Kami sungguh tidak mengerti. Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Sesungguhnya tiada dosa yang besar atau kecil. Semuanya itu Tuhan bayarkan dengan darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami tersungkur di bawah salib-Mu. Kami mau belajar melihat diri kami yang hina ini, yang diselamatkan oleh kasih dan anugerah Tuhan semata. Berkatilah kami dalam ibadah ini ya Tuhan, sehingga ketika kami pulang nanti, kami semakin mengerti siapa kami, siapa Engkau Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan untuk duduk. Kekudusan Allah dan keberdosaan manusia tidak bisa dipersatukan. Namun alih-alih mendatangi manusia dengan murka yang menggelegar, Yesus justru datang dengan kasih-Nya untuk memulihkan setiap hati kita yang dosa dan cemar. Lihatlah bagaimana Dia mau menghampiri perempuan Samaria yang berdosa. Yesus mau datang ke rumah Sakeus yang dibutakan oleh harta dan tahta. Tuhan Yesus juga mau datang untuk menjamah orang yang kusta dan hina. Menyambut orang Farisi yang keras kepala. Mengampuni perempuan berzina. Dan terlebih lagi, Yesus mau datang untuk saudara dan saya. Pemazmur menyerukan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Itulah kasih-Nya kepada kita. Dosa yang begitu besar, namun kasih-Nya jauh lebih besar melampaui dosa kita. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan.
kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita, disambutnya yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru setiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru setiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru setiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Sadarkah saudara, dan coba renungkanlah bahwa kasih diuji melalui tantangan dan pencobaan. Di padang gurun Kristus dicoba. Akankah pengakuan dan kekuasaan mampu menggoyahkan kasih-Nya dan ketaatannya? Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus juga dicoba. Akankah kenyamanan dan kelepasan dapat mengalihkannya dari rencana Allah yang besar? Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ada banyak godaan-godaan yang seringkali juga menggoyahkan kita? Pengakuan, kekuasaan, bahkan sebuah kenyamanan menjadi berhala yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Namun Kristus yang oleh penulis kitab Ibrani dikatakan, Ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia telah dicobai, namun tidak berbuat dosa. Sesungguhnya Yesus mampu meminta malaikat-malaikatnya untuk menyingkirkan semua orang yang menghina dan menyalibkan Dia. Namun saudara dan saya tahu, hanya ketaatan dan kasih yang begitu besar untuk saudara dan saya. Sekalipun Dia tahu, Dia harus menderita di atas kayu salib. Mari kita terus merenungkan bagaimana kita juga harus memenangkan setiap cobaan yang kita hadapi. Ingat, dosa tidak dibayar dengan barang yang fana, tapi dosa dibayar dengan darah Kristus yang mulia.
Yesus berdoa, ia ditangkap dan dibawa. Ya yang tidak berdosa, dihina, dicerca, enyahkan dan salibkan dia. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota, ia diejek dan dicela. Dengan sabar ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Ia menyerahkan diri sepenuh tanpa pamrih, memikul salib sendiri. Ia seru sudah gelap dan serahkan nyawanya, genapi rencana Bapa. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Karena ketaatan kasih-Nya, kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Dan biarlah dengan keberanian itu kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari setiap kita yang sudah menerima kasih anugerah dari Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Puncak dari pertunjukan kasih Allah adalah ketika Kristus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dialah juru selamat dan penebus kita yang sejati. Kita menerima pengorbanan darahnya sehingga kita disucikan, diselamatkan, diberikan kemenangan
dan pengharapan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Tuhan, ajarlah kami bukan saja mengerti tentang kasih-Mu,
yang kemudian hanya tertanam di dalam otak kami. Mohon Roh Kudus membimbing kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menghidupi anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Bantu kami ya Bapa, supaya di dalam perjalanan hidup kami, seberapa waktu yang masih Tuhan boleh izinkan untuk kami tinggal di dunia ini, kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kelak ketika kami boleh tiba di garis akhir, kami boleh mendengar suara-Mu. Masuklah hamba yang setia dan taat. Kami mau belajar kembali saat ini. Mohon Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita kembali belajar dari bagian firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita membaca di dalam Yohanes 19 ayat 28 hingga yang ke-30. Yohanes 19 ayat 28 hingga yang ke-30. Dan hari ini kita akan membaca di dalam versi terjemahan baru yang kedua. Yohanes 19 ayat 28 hingga yang ke-30 kita akan membaca di dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berbahagialah kita yang boleh mengerti, memahami dan memaknai, menghidupi firman Tuhan hari ini. Saudara, kata-kata terakhir dari seseorang seringkali memiliki makna yang dalam dan memiliki sebuah kekuatan tersendiri bagi orang yang mendengarnya. Saya berharap saudara mengerti apa yang baru saya maksudkan, bahwa mungkin di antara saudara pernah berada di samping seseorang yang Anda cintai, yang saudara kenal, dan mungkin itu adalah orang terkasih saudara yang hendak berpulang. Lalu kemudian dia membisikkan kata-kata terakhir kepada saudara. Dan saya yakin saudara-saudara ketika kata-kata itu diucapkan kepada saudara, saudara mengalami sebuah inspirasi ataupun sesuatu yang membuat saudara benar-benar terngiang-ngiang dengan kalimat tersebut. Orang-orang yang membisikkan kata-kata terakhir menunjukkan bahwa dia sangat dekat dengan kita dan dia sangat mengasihi kita. Pada waktu saya berumur 19 tahun, papa saya memegang tangan saya. Dengan kekuatan terakhir dia hanya mengatakan, jaga mama, jaga adik. Adik saya umur 9 tahun. Lalu papa saya berpulang. Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika mama saya hendak berpulang, saya kepengen sekali menjumpai mama. Tetapi tidak bisa karena memang kondisi pada waktu itu sedang di lockdown. Dan tidak ada penyeberangan. Saya hanya bisa berbicara dengan mama melalui video call, melalui WA. Dan kata-kata yang sama diucapkan oleh mama saya. Titip adikmu. Saudara, kata-kata itu sampai sekarang masih terngiang di telinga saya.
Kata-kata itu saudara-saudara, kata terakhir yang membuat saya saudara benar-benar melihat bagaimana sesungguhnya kehidupan seseorang yang sangat saya cintai dan mencintai saya itu. Memberikan satu maklumat untuk saya memperhatikan. Dan kalau memang bisa memungkinkan untuk saya bisa mengerjakannya. Saudara, Tuhan Yesus pada waktu berada di atas kayu salib saudara. Tidak banyak kata-kata yang dia keluarkan. Yesus saudara berkata-kata hanya 7 perkataan yang dicatat di dalam Injil. Perkataan itu adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang ditujukan kepada orang-orang yang mengolok-olokkan dia dan menghina dia. Yesus juga berkata kepada penjahat yang ada di sampingnya ketika meminta pertolongan kepada Yesus. Dan dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di atas kayu salib dia berbicara kepada ibunya, Maria, ibu, inilah anakmu. Dan berkata kepada murid yang dikasihinya, inilah ibumu. Saudara, di tengah-tengah rasa sakit yang begitu berat yang dirasakan ditanggungnya saudara. Yesus hanya bisa berkata karena tanggungan dosa itu mengerikan. Betapa seriusnya masalah dosa. Karena Allah harus menanggungnya. Bahkan Allah harus memalingkan dan menutup mukanya. Saat itulah Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di ujung hidupnya, rasa haus mulai menggerogoti di dalam dirinya. Dan dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, dari 7 perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita, menunjukkan kepada kita saudara. Bahwa kata-kata itu saudara bukan menunjukkan sebuah kesedihan. Bukan karena dia sekarat. Bukan dia minta dibelas kasihani oleh orang-orang di bawahnya. Bukan juga menunjukkan sebuah kekalahan. Bukan juga menunjukkan sebuah umpatan atau makian kepada orang-orang yang mengejek dan menghina. Yesus juga bukan mengucapkan kata-kata memohon supaya dibelas kasihani. Kalau dia mau di dalam kemahakuasaannya saudara, dia bisa mendatangkan malaikat untuk menghukum orang-orang yang menyiksa dirinya. Dengan kemahakuasaannya dia bisa turun di atas kayu salib saudara. Tapi Yesus tidak pernah melakukan itu. Karena dia tahu ada misi dari Bapa yang harus dituntaskan. Tapi kita tahu bahwa kata-kata yang Yesus ucapkan adalah menunjukkan kata-kata kemenangan. Kata-kata kemenangan. Saudara-saudara, ini jelas menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa yang pertama, dosa itu adalah serius di mata Allah. Sekali lagi, dosa itu di mata Allah sangat-sangat menjijikkan. Tapi bagi saya dan saudara seakan-akan dosa itu adalah hal yang biasa, yang kita anggap remeh, yang kemudian kita bisa mengatakan, Tuhan ampuni aku, dan saudara melihat itu seakan-akan beres begitu saja. Tapi bagi Allah dosa itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sehingga dia harus menggunakan kasih-Nya untuk membereskan masalah dosa. Betapa seriusnya itu. Dan yang paling penting adalah untuk menunjukkan, inilah cara Allah untuk mengasihi dunia, mengasihi saya dan saudara. Perkataan-perkataan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Benar-benar Allah yang menjadi manusia. Saudara harus pahami itu saudara. Kita mengetahui saudara-saudara tidak perlu diragukan lagi bahwa Yesus tahu apa yang harus disampaikan melalui kata-kata terakhirnya kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, terutama kepada para muridnya, kepada para pengikutnya. Saudara, betapa mulianya hati Yesus.
kata-kata itu diucapkan sedemikian rupa. Karena kata-kata itu saudara memiliki sebuah tujuan yang kuat. Tujuan yang besar di balik kata-kata 7 perkataan itu. Supaya saudara-saudara, saya dan saudara menjadi orang-orang yang bermakna. Menjadi orang-orang yang mengerti tentang tujuan hidup saudara. Mengerti bagaimana saudara hanya mendapatkan kasih karunia daripada Allah yang diterima oleh iman. Dan iman pun itu adalah pemberian daripada Allah. Supaya saudara diselamatkan dari murka Allah. Saat kita memperhatikan perkataan yang keenam. Tetelestai. Sudah selesai. Kata ini menarik saudara. Untuk juga boleh kita kupas. Mungkin saya mereview apa yang pernah disampaikan beberapa kali tentang kata-kata ini. Tapi saudara, mari kita maknai sedikit untuk melihat apa sih kata tetelestai. Apa sih arti daripada kata sudah selesai, itu makna yang paling dalam. Pernah saya ungkapkan bahwa penulisan Alkitab itu adalah memakai bahasa Ibrani di dalam perjanjian lama dan bahasa Yunani di dalam perjanjian baru. Saudara, bukan sebuah kebetulan ketika Allah memakai 2 bahasa ini. Tetapi 2 bahasa ini ketika dituliskan dengan sebuah kalimat makna yang terkandung di dalam ungkapan-ungkapan baik itu bahasa Ibrani ataupun Yunani memiliki makna yang dalam. Kita melihat kata yang ke-6, tetelestai. Kata dasarnya teleo, memiliki arti menyelesaikan, mengakhiri, menuntaskan, sudah selesai, memenuhi. Memenuhi apa? Yaitu hal yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperintahkan. Sama seperti saudara mengerjakan sesuatu, lalu kemudian ketika itu finish dan saudara membuka, melihat, mengoreksi, udah selesai. Saudara mengatakan sudah selesai, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Saudara, kata ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa kata teleo melaksanakan isi suatu perintah. Perintahnya apa? Kemudian dilakukan dan diselesaikan apa yang diperintahkan itu, bahwa tugas itu sudah dipenuhi serta diselesaikan dengan baik. Ini pengertian dasar dulu daripada kata teleo yang kemudian menjadi tetelestai. Jadi dari sini saudara kita bisa melihat ketika Yesus berkata sudah selesai. Apa maksud daripada Yesus ketika berkata? Saudara, yang pertama bahwa Yesus sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Dan tugas itu diselesaikan dengan tuntas dan sempurna. Kok bisa mengatakan demikian? Saudara-saudara, di dalam bagian Injil kalau kita melihat bentuk penulisan-penulisan di dalam bahasa Yunani itu ada tense-nya, ada penunjuk waktunya. Dan saudara, bentuk-bentuk kalimat yang diucapkan itu sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa kata tetelestai bukan merujuk kepada bahwa kalau dibahasakan sekarang, sekarang aku mati dah. Gitu ya. Bukan itu. Bukan merujuk kepada akhir daripada hidup Yesus. Bukan itu saudara yang dimaksudkan. Tetapi ketika dia berbicara tetelestai, sudah selesai, itu adalah penyelesaian tugas yang diberikan kepadanya sudah diselesaikan dengan tuntas. Artinya tidak ada satupun yang kelewat, tidak ada satupun yang bolong. Saudara, saya termasuk orang yang seringkali lupa. Banyak hal yang saya lupa kalau itu tidak menjadi sebuah agenda penting di otak saya. Seringkali saya lupa, makanya saya selalu catat di HP saya selalu melihat jadwal-jadwal saya. Karena saya adalah orang yang pelupa. Yesus bukan orang pelupa. Dia selalu saudara-saudara melihat dengan jeli apa yang tertulis di dalam perintah Bapaknya, yang tertulis di dalam perjanjian lama. Semua harus digenapi. Kalau saudara memperhatikan misalnya di dalam Yohanes 4 ayat 34.
Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia, yaitu kehendak Bapaknya yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ingat, Yesus adalah manusia sejati tapi juga Allah sejati. Tapi dalam ketaatannya dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Di situ kita melihat bahwa makanan yang Yesus maksud adalah bahwa dia hanya bisa mengerjakan apa yang Bapa mau untuk dia kerjakan. Kalau saudara memperhatikan di dalam Yohanes 5 ayat 36 juga dikatakan di sana saudara. Bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Artinya Yesus benar-benar melaksanakan apa yang menjadi maunya Bapa. Dan kemudian kalau saudara melihat di dalam Yohanes 17, karena ayat sudah selesai dari Yohanes, saya melihatkan konteksnya secara keseluruhan. Yohanes 17 ayat 4 mengatakan bahwa aku telah mempermuliakan engkau, yaitu Bapa, di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, inilah ketika Yesus berkata, yang pertama itu adalah tetelestai, memiliki arti. Tugas yang diberikan Bapa kepadaku tuntas dan sempurna. Saudara bisa memperhatikan bagaimana sejak kelahiran Yesus yang ajaib di Bethlehem itu. Hingga dia naik ke surga, saudara. Yesus menjalani kehidupan yang menakjubkan. Menjalani kehidupan yang begitu sempurna, saudara. Ia datang di dalam kesederhanaan. Lahir hanya di sebuah kandang. Hidup mengalami pencobaan yang begitu berat. Kematian yang hina dan mengerikan. Tapi Yesus tetap setia sampai akhir hidupnya. Dan kemudian bisa berkata sudah selesai. Ia mengajar dengan penuh otoritas. Yesus melakukan banyak mukjizat. Mengubah hidup banyak orang. Namun saudara, ketika tiba saatnya bagi Yesus dengan kerelaan dirinya. Sekali lagi, dengan kerelaan dirinya Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dosa-dosa saya dan saudara. Ini yang seringkali sulit untuk dipahami dengan logika dan otak kita, saudara. Spurgeon menuliskan, melihat tentang kesengsaraan Yesus, dia berkata dalam tafsirannya, dia mengatakan tidak ada kesedihan di dalamnya. Tidak ada ratapan di dalamnya. Ratapan ini dimaksud adalah keluh kesah, ngomel, menggerutu, bersungut-sungut. Tapi dia mengatakan, saudara, itu adalah seruan dari dia yang telah menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa. Saudara tahu kan apa yang dialami oleh Yesus demikian beratnya. Kita sakit flu yang gak sembuh-sembuh, stres. Ganti dokter, ganti obat. Stres, saudara. Belum lagi kalau kemudian dokter menvonis kita dengan sesuatu penyakit yang mengerikan. Tambah saudara stres. Belum lagi punya masalah dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan pekerjaan dan sebagainya. Saya mau tanya saudara. Berapa banyak saudara bisa mengucap syukur? Berapa banyak saudara tetap tenang di hadapan Allah? Atau saudara lebih banyak untuk menggerutu dan mengomel dan kemudian menyalahkan keadaan? Saudara, rasanya yang kedua yang akan kita lakukan. Terlalu banyak menggerutu. Terlalu banyak komplain dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yesus saudara yang tidak berdosa dijadikan dosa karena saya dan saudara. Dia rela menjadi manusia. Supaya kita tahu bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci itu adalah digenapi. Maka kata tetelestai atau sudah genap, sudah selesai. Yang kedua memberikan arti itu berhubungan dengan penebusan. Saudara, di dalam konteks pada waktu itu sekitar abad 1 dan 2, kata ini saudara teleo itu sering dipakai di dalam hubungan dagang. Atau kemudian dipakai di dalam laporan akuntansi keuangan.
Seringkali dipakai kalau kemudian ada orang yang berhutang, misalnya ada orang berhutang itu dicatat, lalu kemudian ketika orang itu melunaskan hutangnya, gitu ya, membayar, maka surat lunas itu diberikan. Ketika seseorang menerima surat hutang itu, saudara, itu berlaku selamanya. Tapi yang menarik, kata ini juga dipakai adalah untuk para tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan itu memang memiliki kesalahan-kesalahan. Tapi ketika dia sudah menebusnya, untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, setelah dia ditebus, ada jaminannya, maka dia diberikan surat, dan surat itu menunjukkan kebebasan. Sehingga ketika orang bertanya kepada dia, kenapa kamu tidak dipenjara? Dia akan bisa menunjukkan suratnya, bahwa surat itu adalah menunjukkan pembebasan. Maka saudara, yang menarik di dalam bahasa Yunani, ketika dituliskan tetelestai atau sudah selesai, itu adalah bentuk kata kerjanya ditulis di dalam bentuk perfect tense. Perfect tense itu menandakan tindakan yang dilakukan di masa lalu, tapi efeknya itu berlanjut sampai sekarang. Artinya Yesus sudah mati 2000 tahun lebih tahun yang lalu, saudara. Tapi dampak daripada kematian Kristus masih berlaku sampai saat ini. Berlaku sampai untuk generasi ke depan. Itulah kematian Kristus. Jadi benarlah ketika kita memahami sebuah pemahaman teologi bahwa keselamatan tidak hilang. Betul, setuju. Ketika orang itu dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, maka Allah memberikan iman kepada orang itu. Dengan iman dia menerima anugerah keselamatan, maka orang itu akan hidup di dalam imannya sampai kemudian dia meninggal. Dan saudara tahu bahwa jaminan hidup kekal sudah dimiliki. Sekali lagi, ketika kita percaya kepada Yesus ada kehidupan kekal. Berlakunya kapan? Pada waktu saudara dipanggil dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu akan berlaku untuk selamanya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau ada orang yang kemudian di dalam perjalanannya dia sudah dibaptis, disidik, pelayanan, jadi pengurus, aktivis. Lalu kemudian dia meninggalkan imannya. Bagaimana? Saudara-saudara, pertanyaan ini memang gampang-gampang susah untuk dijawab, bukan? Tapi saya boleh mengatakan artinya dia tidak pernah memahami benar-benar anugerah. Ketika saya dan saudara memahami anugerah yang kita kontraskan dengan dosa yang saya dan saudara miliki, itulah saudara membuat kenapa Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan itu bukan untuk memperoleh keselamatan, bukan untuk memperoleh hidup baru, bukan. Tetapi karena saudara memiliki hidup baru di dalam Kristus, maka saudara harus mengerjakan keselamatan itu. Saudara-saudara, bentuk kata ini memang menarik. Yesus sudah menyelesaikan secara tuntas segala dosa-dosa kita telah dibereskan. Sekali lagi saudara, bayangkan dosa itu bukan sekedar saudara hanya bisa berbohong atau menipu. Tapi perhatikan bahwa dosa apapun mau kecil mau besar. Seringkali kita mengatakan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Sama tetap dosa. Di hadapan Allah dosa tetap adalah menjijikkan. Karena itulah dosa harus dibereskan oleh Allah. Hanya melalui caranya Allah. Hanya melalui metodenya Allah. Barulah keselamatan bisa dikerjakan. Bukan dengan cara saya. Bukan dengan cara saudara. Maka saudara-saudara, kata ini juga memiliki arti tetelestai, sudah selesai, menunjukkan bahwa apa yang tertulis di dalam perjanjian lama, apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, seluruhnya apa yang tertulis di dalam Alkitab dipastikan telah digenapi oleh Yesus. Maka saudara, kenapa penting sekali untuk orang-orang, untuk saya dan saudara, mau iman kita bertumbuh, harus berpatokan kepada Alkitab. Kenapa di dalam katekisasi ataupun juga bimbingan pranikah, Alkitab harus menjadi standarnya. Karena kalau orang yang mau jadi percaya, mau dibaptis atau sidi seperti adik-adik ini, tapi tidak mengimani Alkitab, nggak pernah mengimani bahwa ini firman Allah,
Saudara dipastikan bahwa apa yang masuk ke dalam otaknya bukan firman Allah tetapi dari dunia. Inilah dia nggak bisa bertumbuh. Yesus tahu saudara ketika berkata sudah selesai. Semua nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Dan seluruh aspek pekerjaan yang harus dilakukan oleh Yesus untuk menggenapi apa yang tertulis di sana. Dipastikan bahwa itu benar-benar selesai dan tuntas. Maka boleh disimpulkan pekerjaan Yesus telah selesai, karya keselamatan tersedia, kitab suci sungguh digenapi. Di sini saudara-saudara yang menarik untuk kita boleh merenungkan. Kenapa kita harus benar-benar selalu membaca kitab suci? Membaca firman Tuhan. Saudara mungkin bertanya, banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa yang si dibaptis dikasih Alkitab? Kan sekarang pakai elektronik, kasih aja elektronik. Kan dia bisa download sendiri. Saudara, bukan masalah saya gereja mau kasih Alkitab atau tidak. Tapi kembali lagi saudara, elektronik bisa saja ya, download aja deh Alkitabnya gitu ya. Ini sebagai tanda bahwa kamu dibaptis. Enggak. Alkitab ini juga bukan kenang-kenangan ya buat kalian ya yang baptis ini ya. Ini bukan kenang-kenangan gereja. Ini adalah firman Allah yang menjadi penolong kalian. Untuk benar-benar kalian baca, kalian renungkan. Tanpa firman Tuhan hidupmu akan berantakan. Karena hanya firman Tuhan yang mengingatkan apa arti anugerah. Baca firman Tuhan, ini bukan hiasan ya. Sekali lagi saya mengatakan ini bukan hiasan. Saudara, dari bagian ini, maka ketika Yesus berkata sudah selesai. Yang pertama, bukan saja pekerjaan daripada Bapa yang diperintahkan kepadanya dituntaskan, diselesaikan. Tetapi juga menunjukkan bagaimana penebusan Kristus telah membayar lunas dosa-dosa kita. Bahkan kemudian kita juga baru memperhatikan bagaimana janji-janji Tuhan. Nubuat tentang Kristus, tentang keselamatan telah digenapi oleh Kristus. Sehingga dia memastikan untuk benar-benar bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab perjanjian lama tidak ada yang kelewatan. Sampai kemudian dia berkata untuk kata yang terakhir. Aku haus. Perhatikan kalau saudara punya Alkitab, kalau di downloadan gak ada. Tapi kalau saudara punya di sini, saudara ada kutipannya. Kutipan dari mana? Dari perjanjian lama. Di situ saudara mengetahui bahwa Yesus sekali lagi sebelum dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Yesus memastikan. Kalimat terakhir yang harus dia ucapkan adalah penggenapan semuanya. Bahkan kata aku haus pun itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Lihatlah Alkitabmu. Saudara, dari sini saudara, ketika Yesus telah menyelesaikan apa yang diperintahkan, inilah tujuan kekal daripada salib sudah terpenuhi. Tujuan kekal daripada salib itu telah tergenapi. Saya dan saudara dipanggil untuk melihat ini dan kemudian menghidupi. Bukan menjadi orang yang legalitas. Legalitas artinya ya aturannya seperti ini, jadi orang keagamaan, bukan itu. Tetapi benar-benar memahami Yesus ada di dalam hatimu dan hidup menjadi saksi Kristus. Menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu. Seperti Leon Morris mengatakan demikian saudara. Yesus mati dengan seruan sebagai seorang pemenang di bibirnya. Ini bukan erangan orang yang kalah atau sebuah desahan kepasrahan karena kesabarannya. Ini adalah pengakuan penuh kemenangan bahwa dia kini telah sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan yang harus dia lakukan. Menyelesaikan pekerjaan dari Bapa yang harus dituntaskan. Kenapa Yesus kemudian dengan kerelaan hatinya kemudian menyerahkan nyawanya. Saudara, sekali lagi ini sulit dipahami secara logika di dalam nalar kita. Hanya Roh Kudus yang bisa memahami dan mengertikan kenapa ini begitu berarti di dalam kehidupan saudara. Saudara, sekian lama
saya tidak pernah mengenal Kristus. Tapi begitu semakin melihat, mendalami apa yang Kristus katakan, semakin menunjukkan bahwa saya seharusnya memang tidak layak. Semakin hari saya semakin menyadari kelemahan saya, ketidaksempurnaan saya, keberdosaan saya. Semakin lama saudara dalam kehidupan saya, di dalam mengiring Tuhan, bukan semakin menunjukkan saya tahu dan hebat mengetahui segala sesuatu tentang Yesus. Tetapi semakin saya membaca, semakin saya merenungkan apa yang dilakukan Yesus, semakin membuat hati saya semakin gentar dan takut. Semakin menyadarkan saya bahwa saya tidak layak sesungguhnya. Selalu saya mengatakan, kenapa selalu saya berapi-api ketika saya mengatakan Yesus itu keselamatan. Hiduplah sesuai dengan anugerah keselamatan. Karena mahal keselamatan itu saudara. Keselamatan itu memang diberikan anugerah. Dan ketika saudara diberikan itu mahal. Itu bukan murahan. Yang saudara mungkin setiap minggu ketika datang beribadah boleh mengaku pengakuan dosa dan kemudian seakan-akan dosa saudara beres. Oh, tidak segampang itu Ferguson, kata orang begitu bukan? Dosa itu masalah serius. Maka hiduplah secara serius di hadapan Allah. Karena disinilah kita bisa melihat tetelestai menunjukkan bahwa janji, nubuat telah tergenapi, telah selesai. Pengorbanannya telah selesai. Ketaatannya yang sempurna itu telah selesai. Kepuasan atas keadilan Allah telah terpenuhi. Dan kekuasaan setan, kekuasaan dosa, bahkan maut telah berakhir. Maka Paulus mengatakan tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Entah itu penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian sekalipun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena kasihnya adalah kekal. Itu jaminan bagi saya dan saudara. Jaminannya udah pasti ada Roh Kudus dimateraikan di dalam hidup saudara. Sehingga saudara ngerti kenapa saudara harus menjalani iman Kristen dengan benar. Yesus hanya melakukan sekali, satu kali. Tapi efeknya berdaya guna sampai saat ini. Dia cukup melakukan satu kali. Disinilah saudara-saudara pertanyaan ketika dia bertanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Bukan sekedar pertanyaan. Tapi ini membawa kepada titik yang paling bawah untuk Petrus menyadari siapa Yesus di hadapannya. Maka saudara-saudara pertanyaan saya, oke saya paham semua Pak. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak ada apapun yang bisa saudara lakukan untuk menambahkan keselamatan bagi saudara. Sekali lagi tidak ada satupun upaya usaha yang bisa saudara lakukan untuk menambah keselamatan. Karena keselamatan sudah sempurna, diselesaikan dengan sempurna, dengan tuntas. Dan tidak ada satupun yang bisa kita tambahkan untuk di dalam karya keselamatan Kristus supaya saudara diselamatkan. Tetapi hiduplah berdasarkan anugerah keselamatan yang diberikan kepada saudara. Itu penting. Respon saya artinya seperti tanggung jawab saudara ketika diberikan yang paling berharga di dalam hidupmu. Karena dosa itu mengerikan dan sekarang dosa itu dituntaskan. Maka saudara jalani hidupmu dengan satu tujuan yang jelas. Jika Yesus tidak memiliki tujuan, jika Yesus tidak memiliki misi yang harus dituntaskan, maka kata-kata sudah selesai saudara tidak akan pernah berarti banyak buat saya dan saudara. Yesus sedang berbicara ketika menunjukkan kepada saya dan saudara, kepada para pengikutnya dan muridnya pada waktu itu, tujuan dia datang ke dalam dunia sejak dia datang di Bethlehem. Di sebuah kandang itu menunjukkan bahwa ini misi, ini tujuannya untuk diselesaikan sehingga dia menyelesaikannya. Hingga dia nanti naik kembali ke surga. Saudara memang hidup ini mungkin tidak sejelas. Tujuan hidup kita memang masih banyak hal ya yang bercabang ke sana kemari. Banyak hal yang membuat kita saudara menjadi tidak fokus di dalam tujuan hidup kita. Tetapi saudara, belajarlah untuk melihat bahwa dirimu itu berharga di mata Tuhan. Keselamatan itu mahal. Situ saudara harus punya tujuan hidup saudara adalah untuk memuliakan Tuhan.
Dengan cara saudara, dengan apapun yang Allah berikan kepada saudara. Bukan hanya bertujuan, tapi respon kita belajar untuk memiliki hidup yang bermakna. Jangan hidup hanya menggelinding begitu saja. Miliki hidup yang bermakna. Karena kesempatan saudara sangat limited, sangat terbatas. Fokus pada prioritas. Prioritasnya adalah Allah, bukan saudara. Untuk bisa fokus tentu saja perlu yang namanya disiplin. Saudara harus disiplin. Ketika saudara disiplin, disinilah saudara berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang membuat saudara jatuh dalam dosa. Mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi berani berkata iya kalau memang itu adalah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah namanya fokus dan prioritas. Fokus dan prioritas supaya hidup saya bermakna, saya harus berani mengatakan tidak untuk dosa. Tidak untuk sesuatu yang mencemarkan kemuliaan Allah. Tapi saya akan berkata yes, iya kalau itu mendatangkan kemuliaan Allah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita mengatakan tidak yang untuk Allah. Mengatakan tidak untuk pekerjaan Allah, tapi yes untuk saudara. Jangan dibalik konsepnya. Karena saudara-saudara, untuk bisa tetap fokus, saudara harus tetap mengerjakan yang namanya ketaatan. Saudara, ketaatan yang harus saudara lakukan tetap harus dikerjakan. Apapun yang terjadi, saudara harus tetap belajar untuk taat kepada Tuhan. Karena di sini saudara-saudara, yang perlu kita juga renungkan saudara, perjalanan ini tidak mudah, tetapi saudara harus berjuang hingga tiba di dalam garis akhir. Berapa lama saudara berani jamin hidup saudara bisa hidup di dunia ini? Berapa lama? Saudara berani mengatakan, saya mau hidup 50 tahun lagi. Seorang pun tidak punya jaminan saudara sampai berapa lama kita diizinkan hidup di dalam dunia. Enggak ada seorang pun tahu. Kapanpun Tuhan bisa memanggil kita. Apapun yang kita pegang erat pada saat hari ini, pada satu waktu ketika waktunya tiba, saudara harus melepaskan. Segala sesuatu yang saudara miliki, kekuatan, kemuliaan, ataupun sesuatu yang saudara banggakan. Pada waktunya saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara harus melepaskan. Karena pada akhirnya setiap kita akan menghadap Tuhan. Apapun, siapapun kita. Maka saudara kita harus berjuang. Berjuang dalam arti apa? Menjalani iman Kristen kita, menjalani anugerah keselamatan. Sampai kemudian titik akhir kita dan kita juga boleh mengatakan sudah selesai. Sehingga hal itu akan menjadi hal yang indah ketika kita nanti kelak dipanggil oleh Tuhan. Tuhan boleh berkata kepada kita, mari masuklah hambaku yang taat dan setia. Sangat indah bukan? Saudara, keselamatan sudah menjadi milik saudara. Sehingga dia berkata sudah selesai. Saudara, ketika Yesus berkata sudah selesai. Keselamatan kita, penebusan kita, hidup kekal kita telah lengkap, sempurna. Dosa-dosa kita telah diampuni. Dan saya dan saudara sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Sudah menjadi milik kepunyaan Kristus yang berlaku selamanya. Masakan saudara tidak pernah mengerti bagian ini secara pribadi? Saya menuliskan sebuah doa buat saudara. Buat kita semua. Doa itu adalah, Tuhan Yesus, ajarku untuk hidup sesuai dengan anugerah-Mu. Engkau telah menyelesaikan pekerjaan-Mu untukku. Maka sekarang aku harus mulai bekerja untuk-Mu ya Tuhan. Dan aku harus bertekun, taat, sampai aku menyelesaikan pekerjaanku. Selesaikan pekerjaan saudara. Pekerjaan yang Allah sedang titipkan kepada saudara.
Kelak ketika Tuhan berkata, pulanglah anakku, pulanglah. Saudara, engkau akan mendengar, masuklah. Masuklah ke dalam perjamuan besar. Hai hambaku yang setia dan taat. Karena aku sudah menyelesaikan semuanya untukmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kata-kata terakhir itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Sudah selesai. Semua pekerjaan dari Bapamu sudah Engkau tuntaskan. Penebusan dosa telah Engkau selesaikan. Begitu sempurnanya ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus yang begitu taat. Terima kasih kami boleh diingatkan kembali. Saat hari ini kami berdoa buat adik-adik kami, saudara-saudara kami yang akan dibaptis dan sidi. Biarlah ini bukan sebuah pengakuan seremonial belaka, tapi mereka benar-benar mengetahui kenapa mereka mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Materaikan ya Tuhan komitmen mereka dan janji mereka. Kami berdoa buat kami semua ya Tuhan, sekian lama kami menjadi anak-anak-Mu, seringkali kami menggampangkan masalah dosa. Kami tidak pernah menganggap serius tentang masalah dosa. Tapi hari ini ya Tuhan, kami boleh diingatkan kembali dosa itu sesuatu yang menjijikkan di hadapan-Mu. Sehingga Engkau harus merelakan anak-Mu sendiri untuk mengalami aniaya, siksa, bahkan kematian yang mengerikan. Yang seharusnya itu adalah kami yang menanggungnya. Terima kasih Engkau memberikan panggilan dan memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga kami memiliki iman untuk percaya kepada anugerah-Mu itu ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebentar kami akan bersama-sama mengingat kembali kasih-Mu melalui perjamuan kudus. Kiranya Tuhan juga boleh menguduskan kami. Supaya kami boleh menikmati semeja perjamuan dengan Engkau ya Tuhan. Kemudian membawa kami untuk hidup yang bertujuan di dalam Engkau. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita taruh di situ aja. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita juga akan menjadi saksi bagi saudara-saudari kita yang hari ini mereka akan mengaku di dalam pengakuan iman melalui baptisan dan juga di dalam pengakuan sidi. Untuk itu saya akan mengundang yang dibaptis dewasa, yaitu Tania Paulinho. Untuk pengakuan sidi mereka adalah Juliana Guji Ratu. Dan juga ada saudara Welkianus Mone. Sebelum sakramen baptisan dan sidi dijalankan, saya akan bertanya kepada saudara. Yang pertama, apakah saudara masing-masing benar-benar hari ini mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Mengakui Yesus sebagai Juru Selamat satu-satunya di dalam hidupmu. Apakah kamu mengaku percaya pada saat hari ini? Pertanyaan yang kedua. Kalau engkau memang mengaku percaya dan hari ini engkau akan diteguhkan di dalam panggilanmu, apakah engkau mau menjalani kehidupan dengan taat? Membaca firman-Nya, mengalami persekutuan secara pribadi dengan Allah terus-menerus di dalam doa dan ibadah. Apakah engkau mau berjanji di hadapan Allah, benar-benar kalian mau melakukan firman Tuhan? Apa jawab kalian? Apakah kalian mau berjanji mau taat? Pertanyaan terakhir,
Yang ini cukup serius untuk kalian jawab. Sebelum saya meneguhkan kalian di dalam baptisan dan sidi, saya sekali lagi bertanya, apakah kalian benar-benar bukan saja mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kalian akan mengimani ini sampai akhir hidup kalian dan tidak menjual Yesus kepada yang lain. Mengerti maksud saya? Menjual Yesus. Apakah kalian mau berjanji untuk setia mengakui Dia dan tidak menjual Yesus di dalam hidupmu? Apa jawabmu, Tania? Jemaat, kiranya kita juga boleh menjadi saksi dan boleh mendukung mereka. Ketika mereka mungkin ada dalam perjalanan mereka, mulai goyang, hendak meninggalkan iman mereka. Tugas tanggung jawab saudara adalah mengingatkan mereka. Karena saudara hari ini ada tempat ini adalah menjadi saksi-saksi bagi mereka. Kita akan mulai yaitu dengan baptisan terlebih dahulu. Tania Polinho, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini engkau mengaku percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupanmu. Maka biarlah engkau di dalam perjalanan hidupmu menjadi anak Tuhan yang setia sampai akhir. Sesuai dengan janji dan komitmenmu hari ini, engkau tidak akan pernah menjual Yesus untuk apapun yang ada di dunia. Dan kiranya Allah Tritunggal memberkati engkau, menjadikan engkau saksinya. Menjadikan engkau setia sampai akhir. Menjadikan engkau adalah orang yang membawa kebenaran Injil dimanapun engkau berada. Bertumbuhlah di dalam imanmu. Bertumbuhlah di dalam kasih anugerah Kristus. Sehingga engkau kelak benar-benar menjadi duta-duta Injil Kristus. Allah Tritunggal memberkati engkau. Amin. Silakan berdiri. Yuliana Kujiratu, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hari ini di dalam pengakuan sidimu, engkau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Maka sekarang jalani imanmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Kristus. Jadilah saksi bagi Kristus. Jangan pernah engkau menjual imanmu kepada apapun yang ada di dunia ini. Tapi bertekunlah untuk engkau setia sampai akhir hidupmu. Kiranya Allah Tritunggal menjadikan engkau terang dimanapun engkau berada, memenangkan banyak orang untuk mengenal Kristus. Allah Tritunggal memberkati engkau di dalam nama Yesus. Amin. Welkianus Mone, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam peneguhan pengakuan imanmu sidi pada hari ini, kiranya Allah Tritunggal menolongmu. Engkau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Di dalam perjalanan hidupmu kiranya engkau menjadi saksi-saksi Tuhan. Di dalam pekerjaanmu engkau senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Dimanapun engkau berada kiranya Allah Tritunggal menunjukkan kasih-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi terang dan saksi dimanapun engkau berada. Setialah sampai akhir dan jangan pernah engkau menjual imanmu. Karena Roh Kudus akan memimpinmu. Allah Tritunggal menyertaimu. Amin. Silakan saudara balik dan boleh menghadap ke sana, ke jemaat. Baca aja. Dan majelis akan memberikan, coba dilihat bukunya.
Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan untuk ketiga saudara kita. Silakan saudara boleh duduk kembali. Dan kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Apakah ada di antara saudara yang belum mendapatkan perjamuan kudus? Saudara boleh angkat tangan dari sebelah kiri saya. Apakah ada yang kelewatan? Ada. Yang di tengah, apakah ada? Silakan saudara boleh angkat tangan. Kalau ada yang kelewatan, saudara angkat tangan, majelis akan memberikan. Sebelah kanan saya, apakah ada yang kelewatan? Udah semua mendapatkan? Silakan saudara membuka mulai dari roti terlebih dahulu, kemudian anggurnya. Bukalah terlebih dahulu. Perjamuan kudus adalah sebagai peringatan tentang kasih Tuhan kepada kita sekalian. Maka perjamuan kudus hanya diberikan kepada mereka yang sudah dibaptis, yang sudah disidi. Terlebih kalian yang hari ini baptis dan sidi, hari ini kalian juga boleh mengikuti perjamuan kudus yang pertama. Bukalah roti kalian terlebih dahulu, lalu kemudian bagian anggur supaya tidak tumpah. Yang kedua, perjamuan kudus tidak diberikan kepada anak-anak. Mohon Bapak Ibu tidak memberikan kepada anak-anak. Dan perjamuan kudus adalah pengakuan iman kita secara pribadi kepada Kristus. Kalau saudara mengaku, ambillah perjamuan kudus. Lakukan dengan kerendahan hati kita masing-masing. Ambillah waktu bagi saudara untuk berdoa secara pribadi sebelum saya melanjutkan. Doalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi komitmen saudara pada saat hari ini? Berdoalah secara pribadi. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, bersama dengan para muridnya, Yesus mengadakan perjamuan Paskah untuk yang terakhir kalinya. Dalam kesempatan itu Yesus mengambil roti, lalu kemudian memecah-mecahkan roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku, tubuh yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini juga menjadi peringatan akan aku. Dan ingatlah setiap kali kamu melakukannya, aku menyertai dan memberkati kamu." Saya undang saudara bangkit berdiri. Yesus yang sudah berkata, "Sudah selesai," menunjukkan kepada saya dan saudara begitu cintanya yang luar biasa atas hidup saudara. Sekelam dosa apapun dosa saudara dibereskan oleh Yesus. Angkatlah rotimu, makanlah dengan ucapan syukur. Makanlah. Angkatlah air anggurmu. Ingatlah darahnya yang tercurah itu. Membasuh dosa-dosa kita dengan sempurna. Minumlah dengan ucapan syukur. Minumlah. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali diingatkan oleh kasih dan anugerah dan pengorbanan-Mu. Hari ini kami boleh mengalami kembali ya Tuhan,
secara pribadi perjumpaan dengan Engkau. Meneguhkan kembali panggilan kami dan kami ketika berkomitmen materaikan itu dengan kuasa Roh Kudus supaya kami boleh menjalani kehidupan kami sampai akhir hayat hidup kami. Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini belum berkesempatan untuk hadir karena mereka ada yang sakit lemah tubuh. Kiranya Tuhan juga boleh tengok mereka, mereka yang punya pergumulan, kiranya Tuhan juga boleh tolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat gerejamu yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang sebentar lagi akan didewasakan pada bulan Mei nanti. Kiranya Tuhan juga boleh berkati. Ketika gereja ini boleh menjadi gereja mandiri, biarlah kami juga semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan buat gerejamu di tempat ini. Kami boleh mengerjakan apa yang Kau mau bagi gerejamu di tempat ini, sehingga Injil boleh semakin tersebar. Dan akhirnya kami menitipkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati para pemimpin kami. Dengan keadaan seperti ini kami percaya kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah adalah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami menutupnya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Udah gini aja, Pak. Ya sudah gini aja. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Dan biarlah setiap kita bukan hanya mempersembahkan sebuah materi, tapi hati yang penuh syukur. Dan biarlah itu semua boleh mengiring kita di dalam memberikan persembahan. Salib itu memang hina, tapi ingatlah, salib itu yang menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada saat
maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang indah, kan diganti mahkota mulia. Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah kami bisa balas. Persembahan kami juga tidak akan pernah mencukupkan, menggantikan semua curahan darah-Mu di atas kayu salib. Namun kami mau belajar ya Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu, karena Engkau begitu besar mengasihi kami. Ajari kami ya Tuhan, mulai saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Perjalanan keseharian kami, dimanapun kami, sebagai apapun kami, biarlah orang bisa melihat bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan kasih Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah persembahan ini. Terimalah persembahan syukur kami. Terimalah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung ini. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Dan biarlah mata kita senantiasa memandang kepada salib Kristus. Dan biarlah mulut kita, sikap kita sungguh memberikan pujian dan kemuliaan bagi Dia. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan sekali lagi. Terlalu kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, sungguh kasih Tuhan terlalu besar untuk saudara dan saya. Dia disalibkan bukan karena dia berdosa, tapi karena saudara dan saya yang telah melakukan dosa. Dan dia mau menanggungnya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Mari kita menyadari ini, sehingga di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak main-main lagi dengan yang namanya dosa. Menangkan iman kita, menangkan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap kita boleh selalu gentar melihat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Sehingga kita terus berpikir bagaimana setiap kita membalas segala kebaikannya, berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Dengan apa akan ku segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Puji Allah sumber berkat, puji Dia swasta ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita berdasarkan anugerah Tuhan hingga kita boleh mengakhiri dengan baik. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan pulanglah. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan dan perlindungan Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Allah Tritunggal menyertai kita hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Diingatkan bahwa hari Minggu ini tetap ada kebangkitan Tuhan. Yang pertama, KU1 tetap jam 7.30 dan KU2 9.30. Kiranya menjadi sukacita bagi saudara. Selamat Hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.